Selamat datang kembali. Dalam sesi ini saya akan menjelaskan tentang nozzle di samping. Differential pressure transmitter tipe diafragma terhubung ke nozzle pertama. DPT digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah kolom. Ini adalah nozzle bawah, di mana ujung kedua dihubungkan. Sepertinya ini di lapangan. PDT ini terhubung ke panel DCS dan memberikan alarm tekanan tinggi. P104 adalah koneksi detail untuk instrumen ini. Nozzle 8 inch berikutnya adalah nozzle reflux. Reflux adalah line amin terkondensasi yang kembali ke kolom untuk mengurangi uap. Spectacle blind atau spacering ditampilkan di semua jalur proses masuk dan keluar. Blands ini diperlukan untuk mengisolasi peralatan selama perawatan. Berikut adalah kombinasi TT dan TI. Ini adalah thermocouple tipe TT. Terlihat seperti ini. Dan TI akan menampilkan temperatur di panel DCS. Uap reboiler 24 inch yang kembali dari reboiler exchanger masuk lagi ke dalam kolom. Izinkan saya menyesuaikan display sehingga saya bisa menjelaskan kepada Anda tanda ini. Tanda ini digunakan untuk menunjukkan garis yang tersembunyi di belakang. Di sini Anda bisa melihat kelanjutan baris yang masuk ke kolom. Sekarang lihatlah garis line amin 10 inci ini. Mengapa line amin datang ke kolom stripper? Nah, tertulis di sini line amin line ini hanya digunakan saat startup. Anda ingat saya belum menjelaskan bagian ini kepada Anda saat saya menjelaskan tentang masuknya reach amin. Satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa huruf P ditulis di akhir nomor baris. P berarti Personal Protection Insulation. Bagian PID ini menunjukkan sistem injeksi kaustik. Di sini Anda dapat melihat bahwa 18% campuran kaustik datang dari package melalui garis ini dan dibagi menjadi 3 cabang saat memasuki kolom. Apa ini? Cobalah untuk mengingat simbol valve. Ini adalah check valve dan dipasang di ketiga cabang bersama dengan ball valve 2 inch. Sekarang ini adalah spec brake dari kelas 150 ke kelas 300. Jadi di sini peringkat dari check valve adalah kelas 150. Dan peringkat ball valve adalah kelas 300. Kelas adalah kombinasi rating tekanan temperatur. Semakin tinggi kelas, komponen dari material yang sama dapat menahan lebih banyak tekanan pada suhu tertentu. Inilah akhir dari sesi ini. Sesi berikutnya adalah kelanjutan dari PNID ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat datang kembali. Di dalam kolom Anda dapat melihat berbagai jenis tray. Ini adalah simbol generik. Untuk informasi tentang jenis tray, tersedia gambar-gambar yang terpisah. Tray ini khusus produk yang dirancang spesial yang dibuat untuk kondisi proses tertentu.
Tray terakhir digunakan untuk mengumpulkan amin yang akan diumpankan ke reboiler. Reboiler akan memanaskan kembali amin, dan amin yang dipanaskan akan dikembalikan ke kolom melalui dua nozzle ini. Satu untuk liquid dan lainnya adalah untuk uap. Izinkan saya menyesuaikan Paint ID sehingga saya dapat menjelaskan Anda bagian terakhir dari Paint ID ini. Bagian bawah kolom stripper ini menangani liquid. Ini A adalah kombinasi PT-PI untuk tekanan terukur di bagian kolom ini. Di bawah semua itu instrumen ini digunakan untuk pengukuran level. Mari kita mulai dengan level glass. Ini adalah sebuah level glass tipe magnetic. Sepertinya ini di lapangan. Di sebelahnya adalah level safety transmitter. Setiap kali Anda melihat tag instrumen dengan Z seperti di sini, LZT dan LZI, secara fungsional mereka sebagai LT dan LI yang sama. Tetapi perbedaan yang paling signifikan adalah bahwa itu adalah bagian dari safety mechanism. Ini adalah tipe differential pressure LT yang terlihat seperti ini di lapangan. Level safety transmitter memberikan sinyal ke level safety indikator yang dipasang di panel DCS. Mereka diprogram untuk menunjukkan level liquid yang rendah. Dan LZI ini terhubung ke IZ yang merupakan fungsi IPF yang secara otomatis memicu dalam A cara LL. Level yang aman diberikan di sini. Pertama adalah NLL, Normal Liquid Level. Di atas itu adalah HLL, High Liquid Level. Di atas HHLL itu berarti High Liquid Level. Di bawah NLL ada dua level diberikan, Low dan Low Liquid Level. Sekarang Anda harus berpikir bahwa level liquid high dan low itu oke. Tapi untuk apa HHLL dan LLLL ada? Di sini Anda dapat melihat bahwa 2550 mm itu level yang normal. Anda tidak akan mendapatkan alarm sampai level Anda mencapai 3500 mm, yang merupakan level yang tinggi. Dan jika operator gagal memperbaiki situasi dan level liquid terus naik dan mencapai 4500 mm, fungsi safety diaktifkan secara otomatis dan mulai shutdown untuk melindungi peralatan. Demikian pula jika level terus turun, alarm pertama akan datang pada LLL. Dan trigger atau pemicunya akan terjadi di LLLL. Di sini Anda dapat melihat bahwa low pressure steam memasuki kolom. Bisakah Anda memberitahu saya ini untuk operasi atau maintenance rutin? Baik, jika Anda melihat spek tackle blind, Anda dapat langsung mengatakan bahwa itu bukan untuk operasi reguler. Seperti sisi blank dari spectacle blind adalah ke arah valve. Ini adalah vortex breaker atau pemutus pusaran yang jelas di dalam kolom pada main discharge nozzle untuk clean amin. Ini adalah bagaimana vortex breaker terlihat. Ada banyak desain yang tersedia berdasarkan persyaratan, tetapi fungsinya adalah untuk menghindari pembentukan pusaran ketika liquid dikosongkan dari vessel. Bagian kolom ini dikenal sebagai skid
dan ketinggian skid dari grid level adalah 1250 mm. Ini adalah drain point tipe funnel. ASL yang ditulis di sini adalah bentuk singkatan dari at safe location. Sekarang Anda siap membaca hampir semua jenis Paint ID. Dalam sesi berikutnya Anda akan belajar tentang peralatan utama lain, yakni pompa dan heat exchanger. Sampai jumpa.